Bagaimana peluang Richard Eliezer kembali ke institusi Korps Bayangkara? Kita akan membahasnya bersama dengan penasihat hukum Richard Eliezer, Roni Talapesi. Selamat siang, Bung Roni. Selamat siang, Mbak Bung Woro. Roni, sebelum saya mau tanya bagaimana peluang Eliezer untuk masuk lagi ke kepolisian seperti itu, bagaimana kondisi Eliezer saat ini dan siapa saja keluarga yang sudah datang menjenguk? Iya Mbak Woro, bahwa pasca putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, saya bersama keluarga bertemu dengan Eliezer. Kami melakukan ibadah, kemudian berdoa, terus berbincang bagaimana ke depannya. Karena ini kan nanti ada tahapan bahwa saya dengar akan ada sidang etik ya. Ya. Kita berdoa agar persidangan etik ini berjalan lancar. Kalau dari Richard semuanya serahkan kepada Polri, saya dan keluarga juga sudah diskusi seperti apa ke depannya. Tentunya kami sangat mengapresiasi dan sangat berterima kasih kepada pihak-pihak yang memberikan perhatian kepada Eliezer. Jadi tahapannya kan nanti setelah etik kemudian kita harus kemudian bagaimana terkait dengan penahanannya, itu kan tahapannya masih ada semuanya. Baik. Tetapi semua ini proses ini kita serahkan dan kita percayakan kepada Polri, Mbak Woro. Kalau Eliezer menyerahkan semuanya nanti kepada Polri, tapi kalau ditanya keinginan dari Eliezer sendiri, seperti apa nih Bung? Masih ingin kemudian bisa bergabung kalau misalnya memang diputuskan seperti itu dalam sidang etik? Iya Mbak Woro, kan dalam kalau kita lihat duplik pribadinya Eliezer, pembelaan pribadi kan dia menceritakan bagaimana bangganya menjadi anggota Polri, proses menjadi anggota Polri. Dia kan proses panjang kan, nyoba berapa kali, kemudian menjadi anggota Polri menjadi suatu kebanggaan, kemudian dapat penugasan di Manokwari, kemudian dapat penugasan di Poso, itu merupakan kebanggaan, terutama untuk di Korps Brimob. Jadi itu merupakan isi hati dari Eliezer yang dia tuangkan di dalam pembelaan. Nah ini yang kita lihat bahwa ke depannya seperti apa keputusan dari Polri, tentunya kami menghargai Mbak Woro. Dan kita konsen terhadap bagaimana semuanya berjalan lancar dan kita sangat percayakan bahwa institusi Polri yang besar ini juga pun bisa menjaga semua proses ini berjalan lancar dan baik, terutama untuk keselamatan Richard Eliezer. Kita tahu juga ada tawaran dari LPSK, jika memang nanti Eliezer tidak kembali ke tubuh Polri lagi, bisa ditawarkan untuk masuk ke dalam LPSK. Seperti apa tanggapannya, Bung? Iya Mbak Woro, saya sudah ngobrol sama keluarga, kami mengucapkan banyak terima kasih untuk perhatian dan atensi dari LPSK ya. Kita sudah mendengar bahwa LPSK sudah menyampaikan apabila Richard mau bergabung di LPSK, tetapi kita sekarang adalah fokusnya kepada tahapan etik dulu. Jadi kita satu-satu dulu step by step gitu Mbak Woro. Tetapi kalau yang ada beberapa pihak juga sudah sampaikan kepada saya pribadi bahwa mau menarik Richard untuk ini juga, untuk bergabung. Tetapi kita juga kan dari keluarga sekarang fokus kita adalah satu-satu dulu biar selesai dulu etik, kemudian selesai menjalani proses hukum. Jadi ada beberapa tahapan proses yang harus kita lewati dulu. Kami berterima kasih pada LPSK. Saya atas nama keluarga dan Richard menyampaikan terima kasih atas perhatian dari LPSK. Tentunya ini kita akan tampung dan kita akan diskusi lebih lanjut dan pastinya kan kita akan kembalikan kepada Polri karena Richard ini kan masih menjadi anggota Polri kan. Jadi biarkan proses hukum berjalan dulu. Tapi kalau bicara soal LPSK ini sempat disebut ada potensi ancaman begitu terhadap Eliezer, masih ada usai divonis 1,5 tahun penjara. Benar ada ancaman seperti itu, Bung? Kalau saya dari pengacara saya lihat semuanya berjalan lancar ya, tidak ada hal-hal yang terlihat bahwa ada ancaman. Tetapi mungkin penilaian dari LPSK itu adalah ke depannya ya, setelah Richard itu kembali aktif di Polri, itu mungkin yang harus kita jaga bersama. Dan menjadi concern saya juga tetap, saya dan tim penasihat hukum akan tetap memonitor, tetapi sekali lagi Mbak Woro bahwa kita percayakan kepada institusi Polri. Bahwa Richard ini adalah bagian dari Polri dan Polri adalah rumahnya Richard gitu loh. Soal sidang etik, kapan rencananya akan digelar Bang dan seperti apa persiapannya dan juga peluang Eliezer untuk kembali ke Brimob? Saya belum tahu bagaimana nantinya sidangnya, kapan jadwalnya saya belum tahu, belum dapat informasi. Nanti kita tunggu dari institusi ya, dari Polri ya.
Saya belum dapat informasi itu, Mbak Boro. Tapi ada Kalau persiapan khusus yang kemudian disiapkan untuk sidang etik ini? tidak ada, Mbak, bahwa proses hukum kan sudah selesai. Mhm. Kalau kami kan konsennya pendampingan di persidangan. Kalau etik ini kan internal kan, jadi kami dari tim penasihat hukum tidak in charge juga. Tetapi semua ini kan sudah berjalan, fakta-fakta persidangan, kemudian sudah ada putusan pengadilan, itu mungkin nanti jadi bahan pembahasan. Tapi kita tidak kembalikan lah kepada Polri. Mhm. Dan saya Ini tidak ada tahu satu kapan pertanyaan waktunya. lagi, beberapa waktu yang lalu juga orang tua atau ibu dari Eliezer sempat bertemu di layar ya, Kompas TV bersama ibu dari Brigadir Yosua. Apa saja yang mungkin bisa dibagikan dalam cerita di balik perbincangan yang mungkin sudah ditampilkan bahwa ada pesan-pesan khusus dari keluarga Yosua terhadap Eliezer khususnya melalui ibu dari Eliezer? Ya, memang Mbak Woro dari awal kan Eliezer ini sudah menunjukkan sikap untuk dia mengakui kesalahannya dia. Dia menebus kesalahannya dengan dia berkata konsisten, jujur di muka Mhm, persidangan. mhm. Kemudian di dalam semua proses ini kan bagaimana kita semua sudah tahu bahwa fakta persidangan Richard ini punya kejujuran, kemudian membantu sehingga hakim menilai dari buah kejujuran tersebut mendapatkan vonis yang 1,5 tahun. Ini kita harus hargai, hormati vonis pengadilan hakim Ya. bahwa semoga ini semua berjalannya baik dan kemarin mamanya Icat sampaikan kepada saya Ya. bahwa sudah bertemu dengan mamanya Joshua bahwa semua berempati, saling memaafkan. Semoga ini menjadi hal yang baik dan semoga Mhm. bisa menjadi silaturahmi ke depannya. Kemudian Richard juga pun berjanji bahwa dia akan menjadi polisi yang baik, Ya. kemudian menjadi polisi yang baik, kemudian apa yang disampaikan oleh Bu Joshua nanti akan dijalankan dengan sepenuh hati dan semuanya itu akan dijalankan dengan baik gitu. Baik, nanti kita tantikan bagaimana jalannya sidang etik untuk Richard Eliezer. Penasehat hukum Richard Eliezer, Bung Roni Talapesi, terima kasih sudah bergabung di Kompas siang hari ini. Terima kasih.